warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para mahasiswa-mahasiswi. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi Panen dan Pasca Panen untuk materi Teknologi Panen dan Pasca Panen Tanaman Karet. Semoga kita selalu sehat dan sukses serta bahagia semua. Kita mulai ya. Yang pertama, di slide yang saya bagikan nanti sekitar 24 slide, para mahasiswa harus memahami namanya pohon industri pada tanaman karet. Jadi, pohon karet di pohon industrinya meliputi nanti lateks bokan, kemudian ada bagian kayu yang bisa dimanfaatkan, juga ada bagian biji yang bisa diolah kembali ya. Yang pertama, lateks bokan ya diolah menjadi kram rubber, kemudian manfaatnya nanti digunakan pada alat kesehatan, kemudian contohnya adalah pada pembuatan karet pipet, selang, kemudian alat perlengkapan kendaraan, bisa juga untuk ban mobil ya, jok mobil dan sebagainya. Kemudian ada alat olahraga yang menggunakan bahan dari kram rubber ya. Contohnya adalah bola, pakaian selam dan lain-lain. Berikutnya perlengkapan pakaian seperti sepatu, kemudian perlengkapan teknik industri yang melibatkan karet. Ada air hose atau oil seal ya. Kemudian ada perlengkapan dari bayi untuk dot susunya, kemudian balon karet, kemudian perlengkapan rumah tangga yang dengan karet, contohnya adalah karpet, lem perekat, kemudian ada juga barang-barang karet lainnya seperti pelampu, alat KB dan lain-lain sebagainya. Kalau kayu, karet bisa dimanfaatkan juga untuk pembuatan mebel. Untuk biji, bisa juga dibuat tepung biji karet untuk campuran makanan karena dia kaya akan protein. Apa peran komoditi karet di Indonesia? Ini lengkap ya di slide ini. Yang pertama, Indonesia merupakan negara eksportir karet terbesar ya. Kemudian dari segi areal, Indonesia merupakan salah satu areal tanaman karet yang luas, tapi produktivitasnya rendah. Nah ini yang harus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa ke depan agribisnis bisnis. Yang ketiga, sebagian besar karet ini diserahkan oleh petani 85% kepada Indonesia, Thailand 90%, Malaysia 91%. Kemudian karet memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ya ini menjadi sumber pendapatan bagi para petani dan kita bisa beralih ke salah satu tanaman karet. Bagaimana Indonesia menyikapi peluang pasar karet? Yang pertama, produk ekspor karet dinominasi oleh produk primer, kram rubber 83%, RSS 16,8%, latex pekat 0,2%. Intinya, mutu karet kita tidak kalah bersaing dengan pasar dunia, contohnya Thailand dan Malaysia. Kemudian mutu kita juga prima ya. Kita juga memiliki program peremajaan sekitar 250.000 hektar dengan perluasan 50 hektar sampai dengan tahun 2010, terus sukses dan berkembang untuk di tahun 2020. Kemudian memacu industri hilir berbasis karet dan tidak mengandalkan ekspor komoditi primer saja. Jadi intinya harus diversifikasi ekspor karet agar pendapatan negara bertambah. Saja produk primer karet yang pertama adalah hasil sadapan yang kita kenal dengan lateks cair, kamlam, lam tanah dan sebagainya. Ya. Jadi lengkap di slide. Hasil olahan petani ada yang kita kenal dengan seeds dan creep dibuat dari bahan lateks cair, kemudian ada kompo dibuat dari bahan kap lam bersih, kemudian ada kompor bermutu rendah dibuat dari lam tanah dicampur scrap. Ada yang kita kenal dengan slab dibuat dari bahan-bahan latex dan kaplan. Ini lengkap ya. Hasil olahan pabrik bisa RSS, rib, smoke seed, sama dengan proses membuat seeds ya.
angin, hanya saja pengeringannya menggunakan asap. Kemudian keram dapur hasil olah petani dilanjutkan dengan apa saja tahapannya: dipecah, kemudian dicuci, digiling, dikering anginkan, diremah, dikering dalam drum dryer, ya, dikempa dan dikemas. Itu tahapannya. Bagaimana pengawasan mutu karet? Ya, yang pertama kita harus memenuhi standar SNI, ya, 062047 tahun 2002. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ya. Berikutnya penetapan pengawas. Yang pertama harus ditunjuk instansi pengawas daerah untuk mengawasi mutu karet. Yang kedua, kita membuat aturan bagaimana mekanisme pengawasan karet agar mutu karet yang kita produksi selalu terjaga. Berikutnya adalah masalah panen dan pengolahan pada karet. Yang pertama, karet umumnya bermutu rendah. Nah, ini para mahasiswa harus mampu mencari kenapa dia bermutu rendah, ya. Harus kita pecahkan solusinya. Kemudian kadar airnya tinggi, bisa 20%. Kemudian koagulannya bervariasi. Contohnya bisa menggunakan asam semut, atau asam formiat, sulfat, cuka, tawas, pupuk TSP, air perasan gadung atau nanas. Kemudian masalah berikutnya terkontaminasi pada saat panen itu tanah, lumpur, pasir, tatal, serat, kayu atau plastik. Yang berikutnya adalah jenisnya beragam, ya. Mangkok serpian atau mangkok 1,8 cm sampai bentuk balok 50-50 cm, tebal 20 sampai 30 cm. Ya, ini jenis apa? Berikutnya adalah penyadapan, ya. Jadi yang perlu kita ketahui dalam penyadapan, kita harus memahami bagaimana penentuan matang sadap. Yang harus kita cek adalah umur tanaman. Kemudian yang kedua harus kita cek lilit batang. Yang ketiga kita harus cek matang sadap kebun, ya. Ini yang silakan dibaca lengkap, ya. Yang kedua adalah persiapan buka sadap, yaitu yang harus diperhatikan pergambaran bidang sadap, dicek tinggi bukan sadap, kemudian arah dan sudut kemiringannya harus tepat, panjang irisan, letak bidang sadap. Nah, ini karena kalau kita salah sadap maka kita tidak bisa mendapatkan produksi karet yang tinggi, ya. Yang kedua, pemasangan talang dan mangkuk sadap, ya, ini harus tepat, ya, harus sesuai. Kemudian pelaksanaan penyadapan bisa dengan kedalaman 1 mm sampai 1,5 mm. Kemudian ketebalan irisan 1,5 sampai 2 mm. Penyadapan diharapkan dilakukan selama 25 sampai 30 tahun. Bagaimana dengan frekuensi banyaknya penyadapan? Biasanya 3 hari sekali, ya, untuk 2 tahun pertama dan 2 hari sekali untuk tahun selanjutnya. Kapan waktu sadap terbaik? Itu jam 5 pagi sampai jam 7.30 pagi. Bagaimana kita menentukan kadar karet kering? Itu ada 4, ya. Pertama adalah metode laboratorium baku, metode CI, metode hidrometri, dan metode pancing pengorek. Penanganan latek kebun, ya. Ini hal yang paling penting kita adalah menghindari prokoagulasi. Apa saja penyebab prokoagulasi ini harus kita pahami agar tidak terjadi koagulasi. Yang pertama adalah aktivitas mikroorganisme, aktivitas enzim, iklim, budidaya, jenis klon, pengangkutan, suhu tinggi dan goncangan, ya, kontaminasi kotoran dari luar, misalnya logam atau garam. Ini harus dihindari. Berikutnya, bagaimana cara menghindari? Yang pertama adalah alat-alat sadap dan alat angkut harus senantiasa bersih dan pilih bahan yang tahan karat. Yang kedua, latek harus segera diangkut ke tempat pengolahan tanpa banyak goncangan. Keempat, latex tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Yang keempat, dapat digunakan antikoagulan, amonia, sama natrium sulfit, yaitu penanganan latex. Berikutnya lam, ya, lam mangkuk adalah lateks kebun yang dibiarkan membeku secara alamiah dalam mangkuk. Kemudian dalam musim penghujan, untuk mempercepat proses pembekuan, latek ditambahkan asam format atau asam semut atau asap cair ke dalam mangkuk. Apa keuntungannya? Yang pertama, curahan tenaga kerja relatif lebih sedikit, tidak ada resiko prakoagulasi yang nama diri. Kemudian penanganan mudah dan praktis. Kerugiannya juga ada, ya. Intinya dari kerugian, salah satunya adalah tidak dapat dihasilkan karet lemah dengan mutu prima. Ini harus kita jaga. Berikutnya adalah lam bambu, pembekuan lateks dengan menggunakan tabung bambu.
dengan penambahan asam semut sama secara simultan terus menerus. Keunggulannya adalah bermutu tinggi, resiko terkontaminasi lebih kecil, penanganan lebih praktis dan hemat waktu. Berikutnya adalah slab, ya, slab tipis. Secara umum bisa dibaca di slide, saya menyampaikan kata kuncinya saja ya. Dibuat dari lateks atau campuran lateks dengan mangkuk yang dilakukan dengan asam semut sama di dalam bak pembeku yang berukuran 60 cm sampai 40 cm tanpa perlakuan penggilingan. Prosesnya ada 4 tahapan ya, dari awal masukkan lam sampai terakhirnya dibiarkan 1 sampai 2 jam, lalu bekuan diangkat dan disimpan di atas rak di dalam yang teduh. Keuntungannya apa? Mutu seragam sekitar 50%. Tidak ada resiko proagulasi. Berikutnya adalah slab giling ya, kakaknya 70%. Berikutnya slab giling ini memiliki nilai ketahanan plastisitas atau PRI-nya lebih tinggi. Ini menjadi keuntungannya. Berikutnya adalah bagaimana kita mempelajari tentang seeds ya, seeds akhir and smoke seeds ya. Nah, ini ada tahapan pengolahan seed angin. Yang pertama penyaringan latek, pengenceran, pembekuan, pemeraman, penggilingan, pencucian, penirisan, dan pengeringan. Ini lengkap semua pembahasannya, bahkan penghitungan pengencerannya juga lengkap. Jadi silakan mahasiswa membaca di slide saya, mempelajari. Kemudian ada 4 data pustaka dan silakan men-search di berbagai video-video YouTube lain terkait dengan pengolahan, panen dan pasca panen karet. Terima kasih, sukses buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.